Bingung gue kadang-kadang sama brand Cina. Budget 1,5 jutaan atau 1,5 juta ke bawah bisa dapat sepatu basket yang enak-enak banget ya. Yo, what's kita bahas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fedly Brainwash, di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Weight Flash. Kita mulai dari traction untuk di lapangan indoor yang bersih. Ini perfect guys, gokil. Gue bisa stop ketika gue pengen stop, alias kalau bahasa Inggrisnya stop on a dime ya. Dan gue bisa melakukan berbagai manuver dengan sangat percaya diri. Gocekan-gocekan gue juga jadi berasa lebih tajam, berasa lebih cepet. Dan segala jenis manuver kayak linear, lateral, spin move semuanya tercover dengan perfect. Udah gitu kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, bahkan yang berdebu sekalipun, tractionnya juga masih bekerja dengan sangat baik, nearly perfect bahkan. Selama main di lapangan outdoor tuh gue bahkan nggak pernah wipe off sama sekali, dan ini tractionnya bisa bekerja tetap maksimal. Udah gitu ini traction patternnya tuh berjarak banget, jadi nggak mungkin nyimpen kotoran ataupun kerikil di dalam tractionnya. Paling kalaupun ada yang nyimpen kotoran atau kerikil tuh di bagian yang oval itu tuh, di bagian forefoot, itu traction patternnya emang rapet-rapet sih. Soal durability juga udah nggak usah diragukan lagi, brand China emang jagonya bikin traction yang awet outdoor. Dan ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction patternnya tuh masih pada keras-keras banget, masih pada dalam-dalam, bentuknya juga masih pada prima semua. Wah, ini sih bakalan tahan lama deh kalau buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transitionnya sangat smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot dibikin rounded, kemudian bagian tengah-tengah outsole-nya itu di cut out gede banget, udah nyaris menyerupai decoupled outsole, jadi ini bikin sepatunya tuh gampang ngeflex, keseluruhan materialnya juga termasuk gampang ngeflex ya. Wah, ini heel to toe transitionnya mendukung banget buat akselerasi, buat abas kalian yang hobi main cepet, pastinya akan suka sama heel to toe transition sepatu ini. Next, untuk cushionnya, awalnya gue pikir cushionnya bakalan B aja. Soalnya pas awal pakai tuh gue berasa kayak agak-agak stiff ya gitu ya, agak-agak padet gitu rasanya. Tapi ternyata setelah break in cukup 10 menit saja main 3x3, besokannya gue pakai lagi main di Back on the Block Volume 6 Day 2 yang abas kalian udah nonton mungkin videonya. Itu kan gue pakai tuh sepatu ini. Itu udah enak, padahal gue cuma break-in 10 menit buat main 3x3, dan besokannya gue pakai buat tanding Back on the Block itu udah enak dong. Cushioningnya, feelsnya tuh berasa bouncy and soft, itu balance. Compression cushionnya juga berasa maksimal. Secara kan cushioningnya gue lihat nggak di caging sama sekali nih, fully exposed nih cloudless-nya. Terus juga yang udah gue bahas di video initial review kemarin, bahwa cushioningnya tuh kayak dibikin pola honeycomb gitu, jadi memberikan ruangan untuk si cushioningnya bisa lebih compressing. Court feel-nya juga dapet banget, termasuk cushioning yang responsif, jadi buat gocek-gocek tuh enak banget, nggak berasa ada delay sama sekali. Buat lompat-lompatan gitu juga lumayan berasa ada rebound baliknya. Dan untuk impact protection-nya pun menurut gue ini masih di atas rata-rata. Memang setup-nya sih terbilang lebih ke responsiveness daripada ke impact protection. Tapi kalau abas kalian nyari cushioning yang responsif tapi juga impact protection-nya masih tetap oke, sepatu Weight Flash ini bisa jadi pilihan yang bagus banget. Next, untuk materialnya, well, upper materialnya sih nothing special, standar aja, cuma pakai fabric mesh-nya juga berasa kayak plastiki gitu ya kan, berasa murahan. Tapi well, dengan budget 1,5 jutaan juga ya emang kalau beli brand Nike atau Adidas juga dapetnya material yang kayak gini-gini ya kan. Meskipun begitu, tetap berasa enak di kaki. Ini termasuk zero break in time, dari awal penggunaan udah langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki. Terus juga termasuk breathable sih ya, meskipun gue main dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas sekalipun, itu masih berasa ada sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini. Material tali aman, keset gitu ya, jadi cuma perlu diikat satu kali dan nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidah cukupan aja sebenarnya, jadi nggak terlalu tebel, terus juga nggak padat-padat banget, cuma ketolong di bagian depannya itu ada material synthetic leather, jadi ketika gua ngencengin ikatan tali yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan.
Sedangkan untuk padded collarnya ini berasa tebal dan padat, jadi bikin pergelangan kaki itu berasa nyaman. Terus juga nggak ada masalah heel slip sama sekali. Ditambah lagi dengan adanya penggunaan material di bagian padding yang heel ini nih, bagian belakang yang warna kuning, itu tuh dikasih kayak material yang kasar gitu, jadi dia menggigit kaos kaki kita. Nah itu juga ngebantu tuh supaya nggak ada masalah heel slip juga. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu-sepatu basket Li-Ning kalau udah pernah pakai sepatu basket Li-Ning, atau kalau belum pernah pakai sepatu basket Li-Ning, ini sizingnya menurut gue sama-sama aja sih ya, sama sepatu basket Nike gitu. Jadi bisa lihat size US-nya atau bisa lihat size Europe-nya juga. Biasanya sih gue Nike pakai US 9,5. Di sepatu ini juga gue pakai US 9,5, Europe-nya gue biasanya pakai 43, dan di sepatu ini juga gue pakai 43. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, paling cuma kayak berapa mili gitu ya. Terus bagian atas toe box-nya juga nggak berasa bubbly, dan samping kanan kirinya pun udah berasa pas banget. Nah, gue berasa bentuk toe box-nya sepatu ini tuh agak narrow gitu, agak runcing. Jadi kayaknya kalau buat yang kaki lebar bakalan perlu upsize nih kalau pakai sepatu ini. Kemudian kalau untuk lockdownnya ini istimewa, gokil, ini enak banget lockdownnya. Penggabungan antara traditional punch hole dengan pita nilon di level yang pertama. Jadi ketika kita ngencengin iketan tali sepatu, itu si pita nilon akan memberikan lockdown yang sangat baik di area midfoot ke depan gitu ya, midfoot sebelah depan. Terus juga kalau tengah-tengahnya sisanya itu traditional punch hole-nya juga berhasil memberikan kuncian dengan baik. Jadi midfoot kita tuh berasa nggak bisa bergerak, bener-bener dipeluk dah. Ditambah lagi dengan padded collar yang sangat baik sehingga nggak ada masalah heel slip, membuat sepatu ini layak dibilang istimewa kunciannya. Terakhir untuk supportnya elite guys, sama sekali nggak ada masalah, bisa disejajarkan bahkan dengan sepatu-sepatu basket signature sekalipun. Untuk support bagian depan deh, ini ada overlap outsole, ada fuse overlay, material uppernya juga berasa tebal, jadi ketika melakukan pengereman dengan kaki depan itu kejaga. Untuk support bagian samping atau lateral ada kuncian yang baik kan, tadi lockdownnya oke banget, material uppernya juga tebal gitu ya. Terus ada logo Thunder nih yang di bagian samping, logo flash ya, sesuai nama sepatunya kan, weight flash. Si logo flash TPU ini tuh bukan cuma buat keren-kerenan, tapi juga berfungsi untuk memberikan lateral support. Masih ditambah lagi ada overlap outsole tuh yang naik tuh, yang di bagian forefoot depan tuh. Terus ada outrigger pula, dan white base juga sepatu ini. Jadi sepatu ini tuh bukan cuma lateral supportnya bagus, tapi juga stabil sepatunya. Buat melakukan berbagai manuver, terus buat mendarat abis lompat itu berasa aman banget. Support di bagian belakang ada internal TPU heel counter, masih ditambah lagi tadi logo flash yang menjalar itu sampai meluk bagian heel. Jadi udah kayak double TPU heel counter gitu, internal maupun eksternal. Dan ditambah dengan padded collar yang oke banget sehingga nggak ada masalah heel slip, ini bikin ankle kita tuh berasa dipeluk banget. Jadi meskipun sepatu ini low cut, bisa jadi lebih aman ankle supportnya daripada sepatu basket yang high cut, tapi dia nggak punya heel support maupun outrigger yang memadai. Jadi jangan salah abas kalian, bukan berarti kalau low cut itu perlindungan ankle-nya lebih jelek daripada sepatu basket yang high cut. Itu mitos itu. Kemudian secara torsional support, sepatu ini juga udah memadai banget. Ada shank plate tuh yang bentuk flash itu gede banget, terus keras banget. Jadi sepatu ini tuh nggak bakal bisa kepelintir-pelintir atau ditekuk-tekuk. Jadi torsional supportnya aman banget deh. Telapak kaki abas kalian nggak bakal over twist. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket weight flash ini. Gila sih, nih sepatu sih bisa dibilang paket komplit, nggak ada minusnya perasaan dari tadi. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, abas kalian bisa melakukan pre-order di C22 Store. Nanti gue akan tinggalin link Instagramnya sama link Tokopedia resminya ya, ada di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdy Brand, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.